Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Nurmamuda dengan NIM 002 kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu simptomatik, macam-macam simptomatik, dan gejala apa saja yang ada dalam tumbuhan yang saya amati berikut ini. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Umumnya, penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus atau penyakit-penyakit fisiologis lainnya. Berdasarkan bentuknya, gejala penyakit tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gejala morfologi. Gejala morfologi merupakan gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan. Yang kedua yaitu gejala histologi, merupakan gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan mikrobis dari jaringan yang sakit. Baik, yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu merupakan gejala histologi, antara lain yaitu gejala nekrotik, di mana gejala nekrotik terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, bahkan kematian sel. Yang kita akan bahas kali ini yaitu gejala nekrosis pada daun jambu, di mana ini itu terjadi matinya bagian tanaman, kumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mati, dan pada alat tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik hitam atau gosong atau short yang sering disebut terbakar, adalah mati dan mengeringnya bagian tanaman tertentu, hampir sama dengan gejala nekrosis. Selanjutnya kita ke tanaman yang kedua, yakni ini merupakan tanaman cabai, di mana tanaman cabai ini merupakan terkena gejala penyakit hiperplastis, di mana gejala penyakit hiperplastis ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya atau overdevelopment. Gejala hiperplastis ini mengakibatkan tanaman cabai tersebut menjadikan menggulung atau mengeriting, yaitu pada gejala gulung daun atau gejala mengeriting curling yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Yang kedua yaitu rontok. Peristiwa ini dianggap sebagai gejala penyakit yang terjadi sebelum waktunya, atau tanaman cabai ini mengalami prematur. Gejala lain yang timbul pada tanaman cabai ini yaitu antara lain perubahan warna, di mana perubahan warna yang bukan klorosis, misalnya pada daun tanaman cabai yang sakit berubah warna menjadi agak kekuningan seperti yang ada pada gambar, dan tanaman menjadi pucat, tumbuh memanjang dan mempunyai daun-daun yang sempit atau daun-daun yang tidak tumbuh dengan sempurna. Dan tanaman yang saya jumpai terakhir ini merupakan tanaman yang terkena gejala penyakit hipoplastis, di mana mengalami gejala roset. Gejala roset ini merupakan gejala atau ruas-ruas internodia tidak memanjang, sedang pembentukan daun kurang mendapat hambatan sehingga daun berdesak-desakan membentuk satu karangan.
atau bisa disebutkan juga roset adalah susunan daun yang melingkar dan rapat berhimpitan. Menurut letaknya, roset dibagi menjadi dua, yaitu roset batang dan roset akar. Tanaman yang saya jumpai kali ini merupakan roset batang, di mana tanaman ini menjadikan tidak mempunyai batang, namun daunnya tumbuh dengan berdempetan sehingga menyebabkan banyaknya daun yang tumbuh sehingga tidak memiliki batang yang nampak atau kelihatan.